أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa salat tarawih berjamaah di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, Sekupang, Batam, Kepri, Indonesia. Biar nggak nyasar kalau kesini ya, jadi alamatnya dibuat rinci. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meneruskan kajian kemarin tentang kisah Asif ibn Barkhiyah. Dahulu ada satu negeri yang disebut dengan Babylon atau dikenal dengan Madinatul Babil. Kenapa disebut Babilonia atau Babil? Ada yang mengatakan namanya adalah Abwabullah, dan yang menciptakan kota Babil ini atau yang membentuk kota Babil ini adalah salah satu cicit daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, namanya Mahlail. Dari negeri inilah asal muasal tersebar ilmu sihir. Jadi kalau kita cerita dunia sihir, maka asal muasal sihir itu dari negeri Babil atau kita kenal dengan Babylon. Dahulu ada tukang sihir besar, Sahirul Akbar, yang diberi gelar Zoroaster. Agak sulit namanya, Zoroaster, kurang lebih begitu. Jadi Zoroaster ini adalah penyihir yang sangat besar di negeri Babil ini. Tentu dia mendapatkan ilmu sihir itu tawarus karena mewarisi dari paman-pamannya. Karena ada dalam sebuah riwayat Israiliyat bahwa dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu sudah banyak ilmu sihir itu di Babil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah Namrud. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah Harut dan juga Marut. Itu berdasarkan Al-Quran. Lah Zoroaster ini dialah yang mengembangkan ilmu sihir di Babylon. Kemudian setelah dia mengembangkan ilmu sihir di Irak, di Babil ini, dia pun hijrah bersama keluarganya ke Paris, ke Persia, atau sekarang dikenal dengan Iran. Disitulah dia kemudian mengembangkan ilmu sihir. Jadi berkembangnya ilmu sihir di Persia itu karena yang membawanya adalah Zoroaster ini dari Babil ke Persia. Dari situ akhirnya banyak orang-orang Persia mempelajari sihir kepada Zoroaster ini, sampai akhirnya dia wafat di Persia. Sehingga dengan wafatnya Zoroaster ini banyak orang-orang dari mana-mana negeri mempelajari sihir dengan menghabiskan biaya kemana? Ke negeri Babil, karena tahu Zoroaster itu dari Babil. Jadi banyak orang yang datang ke Babil kemudian mempelajari sihir di situ. Lah ketika kemudian kesyirikan di mana-mana, sihir di mana-mana di Babil ini, maka Allah Subhanahu wa taala utus ke negeri tersebut seorang nabi yang kita kenal dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi assalam.
dialah yang memberantas ilmu sihir di zamannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Al-Baqarah 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan syaitan-syaitan di masa kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan manusia ilmu sihir, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya, maksudnya Harut dan Marut, mengajarkan sihir kecuali berkata, sesungguhnya kami hanya menjadi fitnah, maka jangan kufur. Tetapi mereka mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan seseorang dari pasangannya, dan tidaklah mereka memberikan madarat kepada siapapun kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan mereka tidak akan dapat bagian di akhirat. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan kalau seandainya mereka mengetahuinya. Ayat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah sebagai tonggak sejarah ilmu sihir berdasarkan nas Al-Quran. Jadi ketika Zoroaster tadi mengembangkan ilmu sihir di Babil dan juga di Persia, sehingga akhirnya banyak orang yang mempelajari sihir, maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman inilah yang kemudian memberantas seluruh perdukunan. Seluruh tukang-tukang sihir itu diancam. Kalau mereka tidak tobat, kalau mereka tidak mengembalikan buku-buku sihir mereka, maka mereka akan dibunuh. Akhirnya kemudian Nabi Allah Sulaiman mengutus Asif ibn Barkhiyah yang kemarin saya ceritakan. Asif ibn Barkhiyah ini untuk mengambil seluruh catatan-catatan ilmu-ilmu sihir di zaman Nabi Allah Sulaiman itu, kemudian dikumpulkan dari satu peti. Lah kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salam setelah berhasil kemudian menaklukkan seluruh tukang sihir, karena bagaimanapun tukang sihir itu referensinya kan jin, sementara jin kan sudah tunduk kepada Sulaiman. Jin-jin itu tunduk, ya, semua tunduk kepada Sulaiman, termasuk awan, binatang buas, hudhud, macam-macam lah. Kisah-kisah mukjizat Sulaiman itu lebih ke mirip sihir, tetapi bukan sihir itu mukjizat. Karena ketika para nabi itu dibekali mukjizat, pasti akan disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh Nabi Musa alaihi salam, karena kaumnya juga mempelajari sihir, maka mukjizatnya kurang lebih saja mirip sihir tapi bukan sihir. Nabi Isa bin Maryam di zamannya ilmu kedokteran luar biasa, maka Isa pun diberikan mukjizat lebih kepada ilmu kedokteran, menyembuhkan penyakit lepra, menyembuhkan penyakit buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasul. Kenapa mukjizatnya Al-Quran? Karena di zaman itu gandrung dengan bahasa Arab. Orang-orang Arab itu bangga dengan bahasa, sehingga banyak pujangga-pujangga tampil di zaman itu. Ketika datang Al-Quran, rupanya bahasa Quran jauh lebih tinggi dibandingkan bahasa para pujangga di zaman itu. Begitulah mukjizat.
Mesti kalau diturunkan kepada Nabi itu akan disesuaikan dengan kaumnya, kecuali Rasul. Kalau Rasul itu mukjizatnya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan kesehatan, dengan kedokteran. Ada yang berkaitan dengan bahasa seperti Quran. Ada yang berkaitan dengan masalah. Pokoknya hampir semua mukjizat yang diturunkan kepada para Nabi itu diberikan kepada Rasul. Apa bedanya? Karena para Nabi itu diutus kepada kaumnya saja, sehingga mukjizatnya akan disesuaikan dengan kebiasaan kaumnya. Tapi Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, yang berbagai macam kabilah, berbagai macam suku, berbagai macam negara, yang adat istiadat mereka juga berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga mukjizat Rasul banyak. Makanya kenapa Al-Imam Ibnu Jauzi dan juga para ulama yang lainnya, mukjizat Rasul itu hampir 1000 mukjizat lebih. Nabi yang paling banyak diberikan mukjizat itu Nabi SAW, karena memang diutus kepada semua manusia gitu ya. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja, wajar. Kembali kepada kisah. Jadi Asib ibn Barkhiyah ini kemudian mengumpulkan buku-buku sihir, dan tukang-tukang sihir di zaman Nabi Sulaiman yang tidak bertobat dibunuh. Akhirnya banyak yang bertobat, kemudian hampir nyaris tidak ada perdukunan dan sihir lagi di zaman itu, karena semua sudah dilumpuhkan Sulaiman dan kitab-kitabnya dijadikan satu peti, kemudian diletakkan di bawah singgasana Sulaiman. Di sini Sulaiman mengatakan, siapapun yang mengambil peti ini kubunuh dia, kalau dia manusia. Tapi kalau dia kalangan jin, maka aku pastikan dia terbakar. Sampai akhirnya kemudian di era Nabi Allah Sulaiman, semua orang bertauhid. Tidak ada yang berani mempelajari lagi, karena tahu resikonya. Sampai ketika kemudian Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, disinilah kemudian mulai terjadi lagi penyebaran ilmu sihir. Ketika iblis ini atau jin-jin yang jahat ini ingin mencuri buku-buku sihir yang diletakkan oleh Sulaiman di bawah singgasananya, mereka tentu tidak bisa, karena wasiat Sulaiman kalau yang mengambil jin pasti terbakar. Mereka tidak bisa ngambil ya. Lah di zaman itu ada 2 orang saleh yang disebut dalam Al-Quran namanya Harut dan Marut. Memang terjadi silang pendapat siapa si Harut dan Marut ini. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi untuk menguji manusia. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu syaitan yang mengajarkan sihir. Tapi pendapat yang banyak dikuatkan para ulama bahwa Harut dan Marut itu manusia yang saleh, karena solehnya sampai Al-Quran menyebutnya malakaini, hampir sejajar dengan malaikat. Kenapa Quran membahasakan malaikat Harut dan Marut itu? Karena kesolehannya. Karena ada manusia itu kalau soleh bisa melebihi kesolehan malaikat, kan begitu. Jadi manusia itu bisa di atas para malaikat, atau mungkin justru di bawah binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Bahkan mereka seperti binatang ternak atau mungkin lebih rendah daripada itu. Jadi manusia itu tergantung kita, mau di atas malaikat atau mau di bawah binatang. Terserah, kan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian menjadi rendah, asfala safilin, dengan serendah-rendahnya. Lah Sulaiman meninggal dunia. Akhirnya jin-jin yang jahat iblis ini datang kepada Harut dan Marut ini dan mengatakan, kalau engkau ingin mempelajari ilmu yang dimiliki Sulaiman, maka ilmunya ada di bawah singgasananya. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun mengambil catatan-catatan sihir itu. Karena Sulaiman sudah meninggal dunia, sehingga keduanya kan tidak dibunuh, kan begitu, karena Sulaiman yang mengancam. Sulaiman sudah meninggal, maka diambillah kemudian catatan itu, akhirnya dipelajari. Lah ketika itu dia tahu bahwa ini ilmu sihir. Tetapi kemudian banyak manusia ingin mempelajari sihir dan datang kepada Harut dan Marut. Harut dan Marut ini menguji mereka dan mengatakan, aku akan ajarkan ilmu sihir ini kepada kalian, tapi jangan kalian kufur. Ini ilmu sihir masalahnya. Tapi mereka kekeh kemudian mempelajari
ilmu sihir kepada Harut dan Marut. Sebab itulah akhirnya berkembang ilmu sihir di zaman itu. Setelah meninggalnya Sulaiman, maka ilmu sihir berkembang, terutama orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itulah orang yang gemar mempelajari sihir. Maka di zaman Nabi SAW, sahirul akbar, sihir yang paling besar siapa? Labid ibn A'sah, yang menyihir Nabi SAW dan berhasil. 6 bulan Nabi SAW linglung, tapi tidak mempengaruhi akalnya, hanya mempengaruhi tenaganya saja. Artinya tidak mempengaruhi wahyu, karena riwayat tentang tersihirnya Nabi SAW itu sudah jelas ada dalam kitab Sahihai ini dan juga tercantum dalam kitab Sunan. Artinya sahih riwayatnya. Karena ada orang yang berusaha melemahkan riwayat Rasul tersihir. Kenapa? Karena menyelisih maksum. Rasul itu terjaga, mungkin tersihir katanya ya. Akhirnya berusaha melemahkan hadis ini. Hadis ini terdapat dalam kitab sahih dan dalam kitab Sunan. Dan tersihirnya Rasul tidak mesti menyelisih kemaksuman Nabi SAW. Justru memperkuat bahwa tersihirnya Rasul, bahwa Rasul itu bukan malaikat tetapi Abdullah, hamba Allah. Sebagaimana dia manusia seperti kita, dia lapar kita lapar, dia makan kita makan, dia minum kita minum, dia tersihir kita juga tersihir. Justru memperkuat kalimat abduhu wa rasuluh. Bukan berarti kemudian karena dia maksum tidak terkena sihir, tidak demikian. Karena hadis tersihirnya Rasul itu jelas-jelas sahihnya. Disihir oleh Labid bin A'sam, dan itu sebab yang menurunkan 2 surat yang disebut dengan muawwidhataini, 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Bagaimana detailnya kisah Harut dan Marut ini? Bagaimana biografinya? Bagaimana sepak terjangnya? Tentu pembahasan yang panjang, karena ini sekali lagi kulibas, kuliah 17 menit, ya hanya 17 menit saja kan gitu ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.